اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja pulang dari masjid. Di masjid tadi setelah sholat duduk sebentar baca doa, tiba-tiba ada yang memperingatkan untuk tidak usah lama-lama dan doa bisa dilanjutkan di rumah dan hindari berkerumunan di masjid. Dan kawan-kawan bergegas untuk segera pulang dan saya tidak sempat mengajak kawan-kawan untuk ngobrol lewat Zoom, dan pada hari ini saya ngobrol sendirian terkait dengan peristiwa bunuh seorang ulama besar mumpuni dalam agama Islam, pasti berkomunikasi dengan masyarakat dan jadwal sangat penuh. Pada gilirannya masyarakat Lampung mendapatkan kesempatan untuk dikunjunginya dan di sebuah masjid dalam satu acara pertemuan bersama-sama yang dihadiri oleh para hafiz Quran, anak-anak hafiz Quran. Tiba-tiba datang seorang tamu yang tidak diundang dan tidak dikenal pada saat itu. Tiba-tiba datang mendekati Syekh dan menghunuskan pisau belati yang dibawanya serta menusukkan ke arah leher. Tetapi karena Syekh mengelak dan mengangkat tangannya sehingga yang terkena adalah lengan bagian kanan. Seandainya itu tidak sempat beliau lakukan, maka tentu saja di bagian leher yang terkena arahan pisau tersebut. Nah, pada malam ini saya ingin berbicara tentang perlindungan para ulama, perlindungan para pemimpin-pemimpin kita yang pada sebelumnya itu hanya bersifat penggagalan, pembubaran pengajian, pengusiran, dan lain sebagainya. Tetapi nampaknya akhir-akhir ini upayanya sudah meningkat lebih sadis lagi, yaitu melakukan pembunuhan terhadap ulama yang dimaksud. Saya ingin berbicara tentang ratusan tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka dan masih berdirinya kerajaan-kerajaan, walaupun tidak semua kerajaan itu besar, tetapi itu adalah merupakan kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh umat Islam. Walaupun konon sebelumnya umat Islam itu minoritas di Indonesia, tetapi dengan kehadiran para ulama dan banyak di antara ulama-ulama kita yang mengenyam pendidikan di tanah Arab, sehingga jumlah ulama itu banyak. Yang menarik untuk saya bicarakan pada kesempatan ini, pada saat itu, seorang ulama atau dai itu
harus memenuhi 3 persyaratan untuk bisa mencapai sukses. Ya, pada saat itu seorang dai atau seorang ulama itu harus memenuhi 3 kriteria. Jadi 3 kriteria itu adalah pertama berilmu, khususnya dalam hal ini adalah ilmu agama. Yang kedua, sukses berniaga. Yang ketiga, dia ahli bela diri dan ahli pengobatan. Ahli bela diri dan pengobatan ini satu paket. Di mana dia belajar bela diri, di situ dia belajar pengobatan, dan bahkan banyak itu belajar pengobatan tradisional, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Syarat pertama sebagai ulama atau dai adalah memiliki. Pada saat itu pendidikan pada umumnya adalah pesantren tradisional yang isinya selain mengaji kitab Al-Quran dan kitab Al-Hadis, dia juga mengaji kitab-kitab besar yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Setiap kitab yang dijadikan literatur wajib itu harus dibaca selesai tuntas dan dibaca bersama-sama dengan ustadz atau pembimbingnya. Dari lembar awal, bahkan mungkin kata pengantar dan lain sebagainya, itu dibahas terlebih dahulu oleh para santri-santri pada saat itu. Apalagi Al-Quran dan Al-Hadis, pelajaran itu harus hafal di luar kepala. Hafiz, mereka adalah hafiz Al-Quran untuk menjadi seorang ulama. Hafiz hadis untuk menjadi seorang ulama. Di samping itu buku-buku selain dibaca berdua dengan ustadznya. Masing-masing buku ada ustadznya dan mereka mengaji kitab. Ada yang selesai dalam jangka waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan bermacam-macam. Ada yang 5 tahun harus selesai. Nah, saudara-saudara, jadi dengan demikian, maka setiap dai atau ulama betul-betul memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang ulama dai di Indonesia pada saat itu ternyata terdiri dari orang-orang yang sukses dalam berniaga. Mereka mempunyai perusahaan dan mereka memiliki karyawan yang banyak, ratusan karyawan barangkali, puluhan karyawan barangkali, 300-an dan lain sebagainya, yang mereka sangat tergantung atas pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh ulama itu. Jadi dengan demikian para ulama itu memiliki anak buah. Anak buah, umpamanya seorang laki-laki, seorang ayah, menjadi karyawan dari ulama itu, dan tentu saja bekerja dengan ulama, mereka diwajibkan untuk mengikuti pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh ulama itu. Mereka yang semula bukan Islam, mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya, mengajak adiknya, orang tuanya, dan sebagainya. Sehingga pada suatu saat persentase umat Islam di Indonesia mencapai 99%. Jadi yang pertama dia harus hafal Al-Quran. Yang pertama dia harus mengerti Al-Quran, Al-Hadis, hafal. Tambah itu mereka mengaji kitab
jumlah kitab itu banyak sekali. Banyak sekali. Yang kedua, seorang ulama itu harus sukses berniaga, sukses berusaha, sukses untuk memberikan pekerjaan kepada orang banyak. Itu seorang ulama. Yang ketiga, seorang ulama itu harus pandai ilmu bela diri. Pada saat itu belajar ilmu bela diri itu satu paket untuk belajar pengobatan. Pengobatan yang bersumber dari rempah-rempah, bersumber dari tanam tumbuh, dan lain sebagainya. Mereka sangat memahami mana tanam-tanaman yang obat, rempah-rempah yang. Dan setelah kita mengetahui bahwa ulama-ulama kita sekarang dalam kondisi yang terancam, banyak pihak yang tidak menyukai kehadiran mereka, maka kita harus berusaha mana caranya para ulama itu terjaga keselamatan. Siapa yang harus menjaga? Tentu saja kita sebagai jamaahnya harus mengamankan para ulama itu sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan aman. Barangkali itu renungan pada malam ini saya bicara sendiri sebagai jalan untuk bicara bersama-sama sehingga informasi yang kami bisa kami berikan tentu saja sangat sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.